Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Sapana, NIM 20234019, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen koleksi dalam materi penyusunan anggaran. Itu salah satu syarat penting dalam pengadaan bahan perpustakaan adalah anggaran yang memadai. Tanpa anggaran, perjalanan pengadaan bahan pustaka akan tersendat-sendat. Anggaran erat hubungannya dengan proses perencanaan pengadaan bahan pustaka dalam upaya menyeleksi koleksi perpustakaan yang tepat guna. Banyak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan. Setelah anggaran tersedia, yang harus dilakukan adalah bagaimana mendayagunakannya dengan sebaik dan seefisien mungkin. Jadi, anggaran ini memuat rencana penerimaan pengeluaran, perkiraan kekayaan, modal penghasilan, dan biaya yang akan datang. Yaitu penganggaran adalah suatu rencana yang membuat penerimaan dan pengeluaran yang sudah dinyatakan dalam jumlah uang. Ada fungsi anggaran. Anggaran bagi perpustakaan diharapkan mampu berfungsi sebagai, yaitu yang pertama, alat perencanaan, yang kedua, alat koordinasi, yang ketiga, alat pengendalian, yang keempat, menetap standar kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan peranan anggaran dalam mengembangkan koleksi adalah yang pertama, pengembangan kualitas koleksi atau pustaka, yaitu keserasian nilai ilmiah dengan daya tahan fisik serta nilai dengan harganya. Yang kedua, dengan anggaran yang memadai dapat meningkat jumlah pustaka dengan cepat dan menambah keanekaragaman koleksi dengan mudah. Yang ketiga, dengan anggaran pula kita lebih cepat dapat menciptakan sumber-sumber informasi baru bagi kepentingan pemakaian perpustakaan. Dan yang keempat, dengan anggaran dapat mempercepat peningkatan mutu pelayanan dan waktu pelayanan yang diberikan kepada pemakai serta mempermudah mengadakan pemeliharaan koleksi. Dan yang kedua, anggaran perpustakaan. Anggaran dialokasikan untuk perpustakaan meliputi aspek. Yang pertama, anggaran untuk biaya kantor. Yang kedua, penggajian staf. Yang ketiga, penyediaan fasilitas dan alat bantu penelusuran informasi. Yang keempat, koleksi. Yang kelima, perabot dan perlengkapan perpustakaan. Dan yang keenam, peningkatan pelayanan pemakai termasuk usaha pendidik pemakai di dalamnya. Sumber keuangan perpustakaan adalah yang pertama, anggaran dari badan induk. Yang kedua, daftar isian proyek. Yang ketiga, bagi perpustakaan perguruan tinggi, dana tambahan diperoleh dari sumbangan wajib mahasiswa. Yang keempat, uang iuran anggota. Yang kelima, penjualan terbitan perpustakaan maupun badan induk. Yang keenam, pajak setempat, biasanya untuk perpustakaan umum. Yang ketujuh, penghasilan dari jasa reprografi, terjemahan, penyusunan bibliografi, penelusuran informasi, dan pembuatan tinjauan literatur. Yang kedelapan, denda. Yang kesembilan, sumbangan pemerintah. Yang kesepuluh, sumbangan simpatisan perpustakaan. Dan yang kesebelas, sumbangan swasta dan yayasan asing. Dan unsur-unsuran anggaran dalam perpustakaan adalah yang pertama, rencana atau penentuan kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Yang kedua, kegiatan atau mencakup semua poin kegiatan yang dilaksanakan oleh sebagian. Yang ketiga, unit moneter atau di Indonesia adalah rupiah. Dan yang keempat, waktu jangka berlakunya. Presentasi penggunaan anggaran perpustakaan adalah yang pertama, 45% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan teknis termasuk di sini pembelian bahan pustaka, katalogasi, dan pemeliharaan. Yang kedua, 25% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan pemakai. Ini mencakup sirkulasi, pelayanan referensi, peminjaman antar perpustakaan atau interlibrary loan, bimbingan promosi, dan publikasi. Yang ketiga, 30% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan administrasi mencakup alat usaha. Setelah itu, yang ketiga, cara penentuan anggaran. Bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya top-down approach.
anggaran ditetapkan oleh pimpinan puncak tanpa atau hanya sedikit sekali berkonsultasi dengan pimpinan tingkat bawah. Sedangkan bottom-up approach, anggaran disusun pada awalnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan yang disusun oleh pimpinan tingkat bawah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Rencana anggaran tersebut kemudian diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi hingga pada pimpinan puncak suatu organisasi untuk dimintai persetujuannya. Perbedaan jumlah anggaran perpustakaan tergantung kepada yang pertama, pelayanan yang diberikan, yang kedua, jumlah koleksi, yang ketiga, jumlah staf, yang keempat, jumlah pengguna, yang kelima, gedung perpustakaan, yang keenam, pengaruh inflasi atau ini akan berpengaruh pada harga buku. Yang ketujuh, perkembangan pelayanan yang akan direncanakan. Setelah itu, teknik penganggaran. Ada yang pertama, line item. Pengeluaran dibagi dalam kategori besar disertai perkiraan kenaikan sebesar 10% untuk tahun berikutnya. Yang kedua, lump sum. Sejumlah anggaran dialokasikan untuk perpustakaan, lalu perpustakaan diberi tanggung jawab pengelolaannya. Yang ketiga, namanya formula budget. Penentuan jumlah anggaran menggunakan formula tertentu, bisa 5% dari anggaran total lembaga induk, atau setiap mahasiswa dikenakan biaya rupiah untuk perpustakaan. Yang keempat, program budgeting. Jumlah anggaran ditentukan berdasarkan program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang kelima, performance budgeting hampir serupa dengan program budgeting, yakni mendasarkan pengeluaran pada hasil kegiatan dan efisiensi kerja. Yang keenam, planning programming budgeting system atau disebut PPBS adalah penggabungan dari program budgeting system dan performance budgeting. Langkah-langkah yang penting dalam PPBS ialah yang pertama, mengidentifikasikan tujuan perpustakaan. Yang kedua, memberikan jalan pilihan untuk mencapai tujuan itu dengan pertimbangan atau bisa disebut cost benefit ratio pada setiap kegiatan. Yang ketiga, mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan pada sistem program. Yang keempat, mengevaluasi hasilnya agar tindakan korektif atau perbaikan dapat yang dilakukan. Dalam PPBS, perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor visi perencanaan masa lalu. Yang kedua, faktor dan faktor yang terrealisasikan. Yang ketiga, rencana mendatang dengan berbagai modifikasi landasan idealnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah menjelaskan yang kurang jelas, mohon maaf. Dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.